Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Luapin bersama jajaran perangkat desa. Di sini ada Bapak Sekretaris Desa, ada Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Walaupun Kepala Dusun kita yang kita tahu bahwa sampai saat ini tersisa satu ya Bapak Desa. Yang kami hormati pula Bapak Ketua BPD Luapin bersama anggota. Yang kami hormati pula sahabat saya Pak Sony selaku koordinator tenaga pendamping profesional tingkat kecamatan Fatunasi, dan yang kami hormati Pak John selaku pendamping lokal desa di dua desa, di Desa Luapin dan Desa Mutis. Tetapi sebagai informasi juga bahwa Pak John ini nanti bukan hanya merangkap atau menangani dua desa ini, tetapi nanti akan menangani 5 desa karena 3 desa terjadi kekosongan. Desa Nenas, Fatunasi dan Konwel. Pak Sam sudah berakhir tidak bersama dengan kita lagi, dan pasti Pak John akan merangkap sampai ke sana. Yang kami hormati pula unsur masyarakat, lembaga adat, LPM, RT RW, PKK, pengurus BUMDes, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pendidikan, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati dan kami kasihi. Jadi pertama sebenarnya yang membawakan materi ini kemarin hasil rapat kita dengan Kementerian dengan Dinas Koperasi TTS tanggal 16 Mei itu harusnya dari Dinas Koperasi yang turun. Tetapi karena keterbatasan personil, maka kami pendamping desa, walaupun ini beda kementerian, ia menangani koperasi Kementerian Koperasi, sedangkan kami dari Kementerian Desa. Tetapi tadi kita lihat di tayangan video itu cukup jelas ada 18 kementerian, termasuk kami punya logo yang paling pertama paling atas bagian kiri. Makanya tidak salah kami juga bicara tentang koperasi Desa Merah Putih ini. Karena apa? Karena sasarannya tentu ada di desa. Namanya juga Kementerian Desa, koperasi ini hadir di desa, maka dengan sendirinya kami harus dilibatkan. Oleh karena itu kami dengan Pak Sony kami bagi, nanti saya yang nanti menyampaikan materi berkaitan dengan sosialisasi pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini, sedangkan Pak Sony nanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan pelaksanaan APBDes tahun 2025. Ini sebelum saya masuk ke materi, mungkin selama pengalaman kita biasanya buka kegiatan itu kan Ketua BPD. Kenapa musyawarah hari ini dibuka oleh Kepala Desa? Karena ini kategori musyawarah desa khusus, dalam agendanya itu yang membuka, yang memberikan sambutan adalah Kepala Desa. Ini sebagai informasi supaya kita tidak salah menerjemahkan atau salah artikan. Baik, seperti ini materi kami 3 orang. Saya nama yang kedua, tapi ini semua orang sudah tahu. Aku buat bicara kalau ini soal besar. Lanjut dulu. Ya, ini dasar hukum dan dasar perintah. Bukan sekedar kami tiba-tiba ada di depan kita bicara tentang ini barang, tetapi ada aturan dan juga ada perintah. Itu mulai dari undang-undang sampai yang paling kemarin yang fokus kita ini adalah tadi dalam penjelasan video tadi, instruksi Presiden Prabowo Subianto. Wajib hukumnya harus terbentuk koperasi Desa Merah Putih minimal 70.000 koperasi dan harus sampai 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Makanya ini sekarang semua serentak di seluruh Indonesia lagi kita laksanakan pembentukan ini. Kemudian ada surat edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Kemudian paling terakhir kemarin kami hasil rapat dengan Dinas Koperasi, kami tenaga pendamping profesional, baik tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa, kami rapat bersama dengan Dinas Koperasi. Kami mendapat tugas khusus untuk membantu mempercepat proses pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini barangkali kita pasti bertanya, kira-kira apa itu koperasi Desa Merah Putih?
Dulu kami masih kecil, kami pernah dengar yang namanya koperasi unit desa. Apakah koperasi ini dalam perjalanan seperti apa, ada tidak aset yang ditinggalkan, kami juga tidak pernah tahu. Tetapi muncul lagi koperasi desa Merah Putih ini yang tadi katanya wajib dibentuk. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan koperasi Merah Putih? Jadi yang seperti yang dilihat itu adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Ini kalau selama ini kita diingatkan untuk urus KTP dan kita malas tahu dengan itu, sekarang mulai pelan-pelan. Pertanyaannya, kalau saya tinggal di Desa Luapin, saya punya alamat KTP di Desa Mutis, bisa tidak saya jadi anggota koperasi? Jawabannya pasti tidak bisa. Kenapa? Ini penjelasan jelas. Kalau seandainya saya tinggal di Nenas, tetapi saya punya KTP, itu alamatnya Desa Luapin, bisa tidak saya jadi anggota? Bisa. Kenapa? Karena kita merujuk pada KTP. Ya. Nanti sebentar saya akan jelaskan bagaimana beda antara koperasi ini dengan BUMDes. Kita lanjut dulu. Nah, ini manfaatnya. Apa sebenarnya manfaat dari koperasi ini? Ini begini banyak. Ya. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi target paling pertama, paling penting tadi dalam video juga sudah disinggung bagaimana kesejahteraan yang selama ini kita mengeluh tentang kesejahteraan itu harus terus ditingkatkan. Kemudian juga lapangan kerja. Jadi selama ini kita anak-anak yang selesai sekolah, baik SMA maupun yang kuliah, mengeluh bilang ini lapangan pekerjaan tidak ada, sementara ini peluang besar. Kemudian juga ini kesempatan bisa saya coba lihat di sini, nanti selesai di mana bisa langsung ikuti. Tetapi ada beberapa hal yang saya mau tekankan khusus di sini. Tadi dalam penjelasan juga memperpendek rantai pasok. Contoh begini, barang ini dari kapan? Kalau dia langsung sampai di Luapin, harganya pasti tidak begitu mahal. Tapi kalau dia dari kapan, singgah dulu di Fatunasi, singgah di Nenas, singgah di Mutis, baru sampai di Luapin, sudah dipastikan harganya pasti mahal. Itu yang dimaksud. Ya. Nanti sebentar kita akan bicara banyak di sana. Kemudian yang paling terakhir itu adalah menekan inflasi, menekan juga tingkat kemiskinan ekstrim. Ya. Kemudian menekan pergerakan tengkulak. Selama ini kita alasan harga sapi itu tidak bagus. Kita mengeluh harga kacang tidak bagus. Kita mengeluh harga bawang tidak bagus. Harga wortel tidak bagus. Kenapa? Karena pada saat kita panen, selesai panen, hukum pasar berlaku. Semakin tinggi penawaran, semakin rendah harga. Tapi kalau misalnya tadi disinggung dalam video, bahwa kalau ada gudang kita koperasi ini diputus dan simpan di gudang, pas harga naik baru kita kirim, pasti kita naik. Nanti dalam sebentar di pertengahan nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Kita lanjut dulu. Nah, ini model pembentukan. Nah, model pembentukan ini kurang lebih ada 3. 1 pendirian baru, 2 pengembangan, 3 revitalisasi. Apa yang dimaksud dengan pembentukan baru? Pembentukan baru hanya bisa dilakukan apabila belum pernah terbentuk yang namanya koperasi desa. Kalau selama ini yang kita terlibat di koperasi pintu air, Swastisari, TMN, apakah itu koperasi sudah ada? Itu sudah ada, tapi bukan milik pemerintah, itu milik swasta. Berarti karena belum ada, makanya kita membentuk. Nah, kemarin kita di desa tetangga ada yang bertanya, bisa tidak saya menjadi anggota koperasi di pintu air, di TNM, tapi saya juga menjadi anggota koperasi di koperasi desa Merah Putih. Kenapa tidak bisa? Bisa. Nanti setelah kita lihat syarat menjadi anggota itu seperti apa. Kemudian pengembangan. Pengembangan itu kalau koperasinya sudah pernah ada, usahanya jalan, maka itu bisa kita pegang kembali. Dan yang terakhir itu adalah revitalisasi, artinya menghidupkan kembali. Kemudian terbalik, yang mungkin istilahnya mati juga tidak bisa, hidup juga tidak bisa, bagaimana bisa hidupkan kembali, itu disebut dengan revitalisasi.
Lanjut. Ya, ini dari sistem penamaan. Untuk nama koperasi ini juga sudah diatur. Tidak sekedar kita tidak ada lagi istilah kita pasang nanti jadi besok NK atau VOPHK atau apa, tapi namanya sudah ada. Diawali dengan koperasi desa merah putih, baru diakhiri dengan nama luapin. Luapin ini jangan sampai di tempat lain juga ada kata luapin, maka supaya jangan sampai terjadi pendobelan nama pada saat proses pendaftaran. Kalau ada koperasi yang bernama pasti dikembalikan proses ulang. Nah, daripada kita duduk ulang, maka kita langsung tambahkan saja Kecamatan Fakultas. Ini contoh paling bawah. Nah, ini mata juga jangan lihat gambar ini. Ini kita selama ini sebut diri sebagai petani, tetapi kita lihat pepaya begini kita kaget. Mudah-mudahan koperasi yang kita mendorong ini juga nanti menjawab gambar ini. Kenapa gambar ini sengaja kita taruh supaya ini menjadi lupa. Lanjut dulu. Ya, nah sebelum saya masuk ke syarat menjadi pengurus, ini menjadi anggota dulu. Siapa-siapa yang bisa menjadi anggota? Kepala desa bisa, DPD bisa, perangkat desa bisa. Seluruh masyarakat yang ada di desa Nopin yang punya KTP-nya adalah desa Nopin bisa menjadi anggota koperasi desa. Sekarang, bagaimana bedanya antara koperasi desa merah putih dengan badan usaha milik desa? Pertama, dari sisi proses pembentukan memang sama-sama melalui musyawarah, tetapi inisiatif pembentukan pertama dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga pengurus BUMDes itu bertanggung jawab kepada pemerintah desa. Sedangkan koperasi desa merah putih, koperasi desa ini itu ada pernah kita dengar ada istilah namanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Sehingga yang nanti berhak untuk menjadi anggota dan juga pembentukan ini, pendirian ini, bukan didirikan oleh kepala desa, bukan didirikan oleh BPD, bukan didirikan oleh pendamping, bukan didirikan oleh bupati, tetapi didirikan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mau mendirikan. Nah, sekarang kalau kita semua yang ada dalam ruangan ini ada katakanlah 50 orang. Apakah kita semua di dalam ruangan ini bisa disebut sebagai dewan pendiri atau pendiri koperasinya atau tidak? Sudah pasti tidak bisa disebut seperti itu. Karena apa? Karena saya KTP saya Desa Obesi Molo Utara. Saya tidak bisa masuk sebagai pendiri. Pak Sony KTP-nya Kota Solo. Pak John KTP-nya Solo. Maka kami otomatis kami punya nama tidak bisa masuk sebagai pendiri. Sedangkan yang disebut sebagai pendiri adalah semua ini pemerintah desa, BPD juga bagian dari masyarakat. Ya, dalam penjelasan awal tadi sudah dikatakan. Yang punya KTP dan punya keinginan, kemauan untuk kita sama-sama membentuk koperasi ini, nanti itulah yang disebut sebagai pendiri. Makanya di dalam daftar hadir itu tentu sebentar ada yang daftar hadir khusus. Kenapa? Karena yang bersedia menjadi anggota. Kita harap bahwa dalam ruangan ini jangan sampai tidak sampai 20 orang yang mau jadi koperasi. Syarat kalau tidak memenuhi 20 orang untuk membentuk koperasi maka sudah pasti batal pembentukan. Kalau batal pembentukan maka sudah dipastikan tahun ini gedung posyandu di dusun 1, gedung PAUD di dusun 1, kemudian kegiatan BLT apa tadi, ketahanan pangan yang dikelola BUMDes dan harap itu saya sebagai berharap. Tadi Pak John sudah singgung syarat. Maka kita dalam ruangan ini mau tidak mau harus menjadi anggota koperasi desa Nopin. Apalagi secara politik kemarin dia pilihan kerasnya adalah maka tahu berapa kemarin? 01 kan? 02 ya? 02. Jadi kita tidak bicara politik lagi karena sudah lewat, tetapi baik yang kemarin dukung Pak Prabowo ataupun tidak, semuanya sekarang kita dukung kebijakan untuk menuju Indonesia maju. Sehingga untuk menjadi
anggota ini kita berharap bahwa semua warga desa Duapin yang terlibat hari ini mau supaya terlibat sebagai anggota koperasi. Apa keuntungannya? Contoh, ke depan katakanlah tadi saya mau menjelaskan soal beda antara koperasi desa Merah Putih ini dengan koperasi yang swasta yang selama ini kita jadi anggota. Kalau koperasi yang selama ini kita jadi anggota, fokusnya hanya satu, yaitu simpan pinjam. Saya simpan uang, wajib untuk pinjam, begitu maksudnya, begitu kan? Ya, wajib pinjam. Kenapa? Supaya SAU-nya nanti suatu saatnya naik. Apakah sama koperasi Merah Putih juga nanti fokus di simpan pinjam? Kalau fokus di simpan pinjam, kenapa tadi Pak Presiden bicara banyak tentang gerai-gerai tadi? Nah, artinya apa? Koperasi ini dia tidak fokus usahanya adalah simpan pinjam, karena dia punya juga ada gerai koperasi, ada pergudangan dan sebagainya. Ini contoh. Ada tidak yang hadir hari ini yang kemarin undang yang punya kios hadir hari ini? Ada kan? Ya. Selama ini kami dibuat rokok 153 di dulu akan itu 13.000 ke 12.000 saya selama. Tanpa ducek di bagian bawah jaraknya tidak dijual 15.000. Kenapa harganya bisa berbeda jauh? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pada saat orang berangkat ke kapal dengan menggunakan transportasi yang berbeda. Satu pakai motor, satu pakai motor. Makanya pakai motor otomatis harganya pasti tinggi. Sekarang bagaimana caranya supaya kita hidupkan kios yang ada dengan koperasi yang gerai sembako tadi yang sebenarnya kita bersama. Koperasi ini sebagai yang namanya distributor. Jadi dia tidak jual langsung, tetapi dia bawa barang, dia titip di kios, keuntungan 1.000 kita bagi dua, kios 500, koperasi 500. Harga kita bisa tekan. Beras yang selama ini kita harganya 15.000, kita bisa bikin dari 13.000, 12.000. Bisa jadi. Makanya ini nanti ke depan kita bangun seperti ini. Ini contoh saja. Nah, kita ngomong dulu. Siapa menjadi pengurus? Bagaimana pegangnya? Suara atau apa? Tas. Pegang tas kan? Nah, syarat menjadi pengurus ini yang pasti bahwa kalau bisa ya bisa mau lah. Apalagi yang calon ketua. Kenapa? Karena nanti dia akan ketemu banyak orang. Ketemu dinas, ketemu orang. Kalau ketemu orang beda. Ada peluang. Kalau bikin terus saja kan operasi yang maju. Paling tidak harus orang yang bisa bicara, khususnya kalau ketua nanti. Lalu mengerti sedikit berkaitan dengan operasi. Tidak begitu, apalagi yang dulu pernah terlibat di koperasi di desa, punya pengalaman sedikit, tetapi apakah pengalaman waktu itu membuat sukses atau tidak? Nah, syarat yang berikutnya adalah tidak betulnya hubungan keluarga. Contoh begini, ketua itu, contoh saya Mas Soto, saya dengan Bang Ibuas jadi ketua, saya jadi wakil ketua, bisa tidak? Dari sisi hubungan kami masih jauh karena masih baik, agak jauh. Tapi yang paling tidak bisa adalah Baik Was di sini punya anak kandung. Baik Was punya anak kandung. Baik Was punya ponakan kandung. Itu tidak bisa. Jadi supaya adil sehingga jangan sampai terkesan koperasinya hanya diurus oleh keluarga tertentu, sedangkan yang lain lebih asal di otak di sini senang kita PT di otak sudah dipakai. Nah, ini kan saya dengan Pak Sek dua pilih ini kami walaupun mama adik kakak, tapi kan saya di urusan di lain ini tidak ada urusan dengan kami sendiri yang urus. Ini contoh. Kemudian tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Ya. Nah, siapa yang disebut pimpinan desa? Kepala desa, DPD, perangkat desa sudah dipastikan bukan atau tidak diperbolehkan menjadi pengurus koperasi. Kalau kepala desa nanti
menjadi ketua pengawas. Tapi jumlahnya berapa sudah kita sampai. Kemudian ini sudah dimunculkan. Jadi jumlahnya 5 orang, 1 ketua, wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris bendahara. Itu jumlahnya. Kenapa 5? Kenapa rajin? Karena nanti rapat-rapat tertentu mereka ambil keputusan. Nah kalau 6, Pion kemudian dusun 2, Pion dusun 1. Nah ini kepentingan karena wilayah pada saat rapat 3 pertahankan 3 menolak. Maka dia ada yang berusaha kita tidak ada keputusan karena sama hasilnya sama terus. Jadi nanti kemudian pengurus ini juga bisa membentuk yang namanya pengelola, tapi kita belum sampai pengelola. Kalau ini koperasi sudah mulai berjalan, kita sampai ke situ. Nah sekarang ini bagan, lanjut struktur bagannya. Ya, ini perhatikan Bapak. Ketua di tengah, wakil ketua sekretaris bendahara. Kenapa mereka punya garis dada? Biasa kalau kita katakanlah di ini tidak struktur ya. Nah, contohnya di sana. Kenapa di ujung sana itu kan ada garisnya, ada di atas, ada di bawah. Dalam struktur pemerintahan atau struktur itu kita kenal yang namanya garis koordinasi, garis komando. Di sini ketua tidak lebih tinggi daripada wakil ketua. Mereka sejajar. Nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan kita bagaimana kelola koperasi menjadi baik dan benar. Nanti 5 orang ini dulu rapat, hasilnya baru diserahkan kepada ketua untuk ketua bawa kita di sini. Bukan ketua atas inisiatif sendiri tanpa melibatkan yang 4 orang, dia rapat sendiri lalu hasilnya dibawa sendiri di dinas. Oh, saya sudah rapat dengan anggota, ini hasilnya. Mana berita acaranya, mana daftar dulu, mana dokumentasinya. Waktu itu HP mati Bapak, jadi itu bisa pulang Bapak dulu. Daripada seperti itu, proses ini harus diikuti. Nah, lanjut dulu. Kemudian pengawas, ya. Pengawas ini ada tidak kita yang pernah di dalam ruangan ini yang pernah jadi pengurus KUD dulu? Ada kok? Tidak ada. Oke, syukurlah kalau tidak ada. Ini mempunyai keterampilan tadi sudah disinggung, tidak pernah menjadi pengawas untuk perusahaan atau koperasi atau apa yang ada di desa ini dan dia hasilnya itu bukan berhasil tapi bangkrut atau gagal. Kemudian tidak pernah dihukum karena melakukan tidak pidana dan kerugian, artinya bahwa tidak pernah berurusan dengan hukum. Kemudian ketua pengawas itu yang sudah dijabat oleh kepala desa. Dan sekarang kita dipilih anggota 2 orang. Tidak punya hubungan keluarga tadi juga sama. Jumlah pengawas 3 orang. Nanti tadi di pengurus itu juga perlu memperhatikan harus salah satu perempuan harus ada. Dari 5 orang itu perempuan 1 harus ada. Dan laki-laki semua. Apa yang hari ini perempuan juga ada. Oke? Ya, ini pengawas nanti 2 laki-laki 1 perempuan. Bisa juga 2 perempuan 1 laki-laki. Tapi intinya bahwa harus ada perempuan. Lanjut. Nah, ini bahannya sama, strukturnya juga sama. Punya kedudukan sejajar dengan anggota kiri kanan, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Lanjut. Nah, ini yang kita boleh masuk musyawarah ini. Musyawarah pendirian koperasi desa Merah. Mari kita bahas sama-sama. Calon pendiri dalam hal ini masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan masyarakat. Masyarakat desa bersama BPD terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa khusus untuk mentahis dan membentuk koperasi desa Merah Putih dengan model pendirian baru untuk koperasi desa Merah Putih yang dihadiri oleh pemerintah desa, masyarakat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh atau unsur masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal, kelompok perempuan serta pada saat yang sama
setelah mendapat penyuluhan tentang koperasi dan kedokteran kita sebagai koperasi. Kenapa ini tidak langsung loncat tapi harus penyuluhan dulu, sosialisasi dulu? Nah, kali ini masuk pada poin yang garis kuning tadi. Yang ini. Lanjut. Nah, ini agenda. Agendanya kenapa tadi kita harus awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ini ada di sini. Makanya tadi seharusnya kita menyanyikan sekolah sambutan kepala desa, harusnya. Tapi kita apa? Ini agenda sudah ada. Maka kalau ini sudah ada di sebelah, ini ada dulu tentang kesempatan realisasi. Kenapa kalau sekarang kita bikin ini juga bagus ya? Tidak perlu ke keluar uang. Bagian atas juga ini mudah-mudahan nanti yang kebun ketahanan kalau nanti kelola ya bisa curi-curi modal. Oke, tapi kita tidak membahas itu, kita lanjut. Nah, ini materi yang dibahas nanti setelah ini ada dua tahapan dalam bagian ini. Pertama namanya musyawarah pembentukan, yang kedua disebut dengan rapat pendirian. Nah, rapat pendirian ini apa yang dibahas? Ini sudah jelas. Jadi setelah ini kita pilih ketua, wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris bendahara, nanti ketua dan sekretaris maju juga ke depan yang pandu ini. Ini rapat, jadi rapat di dalam musyawarah. Nah, apa yang dibahas? Nama koperasi, nama-nama para pendiri. Nah, sehingga sementara ada daftar hadir baru keluar itu nanti setelah ini. Kemudian alamat kedudukannya, nah, kedudukannya mau di Munsenat atau Kaskim atau sekolah. Kalau di Kaskim sudah ada kantornya, bisa. Tapi kalau belum ada ya, misalnya kita pakai tahan di kantor desa di Dusun 1. Jangka waktu berdiri itu sampai kapan? Apakah selama-lamanya ataukah ada batasnya? Maksud dan tujuan keanggotaan koperasi tadi perangkat organisasi modal koperasi besar jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, tadi salah satu yang nanti mau menjadi anggota kalau hari ini mau menjadi anggota harus bersedia untuk menyetor yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok hanya setor satu kali, sedangkan simpanan wajib nanti disetor setiap bulan. Jadi misalnya simpanan pokok itu sepakat 200.000, itu kesepakatan forum. Kalau kita bilang 100.000, terserah. Jangan hari ini kita sepakat 100.000, besok pas dia mau datang lah antar uang dia bilang, aku boleh jangan di 50.000. Nah, terus 50 siapa yang tanggung? Kenapa dalam forum ini tidak keberatan demo? Mau setuju, tapi pas besok mau laksanakan baru boleh. Atau tapi dia beli penawatnya sama saya bodi artinya mampu setiap orang lainnya aja kan. Dia begini. Ini persoalan penting lagi. Kemudian bidang usaha. Nah, bidang usaha nanti sebentar kita sepakat bidang apa saja. Kemudian mekanisme rapat, sisa tagih hasil usaha kalau sudah jalan. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketentuan dan termasuk sanksi. Siapa-siapa yang membahas ini? Karena nanti yang bertanggung jawab terhadap pengurus nanti dia bukan bertanggung jawab kepada kepala desa, bertanggung jawab kepada anggota. Karena yang punya uang simpan di dalam itu anggota, bukan pemerintah desa punya uang. Kalau ke depan ada kata pemerintah atas kirim itu bukan kasih perdeo, tetapi itu sistem pinjam. Untuk kita kelola, tapi jangan berharap bahwa nanti kita dapat bantuan. Kalau hibah, itu lanjut dulu. Nah, ini bidang usaha nanti bukan kita hanya sekedar mau taruh saja. Kira-kira kita yang di sini pernah ada yang tanam model begini, kan? Ini yang biasa bilang gagal satunya bisa menyelamatkan model begini. Tidak ada. Jadi di tengah sini kacang tanah. Kenapa bikin dia baris? Supaya acernya bisa pena ini baris mana tuh manas syaratnya nabi baris nanti. Supaya apa? Pada saat mansen kue pena itu investasi. Ini contoh lagi kita kembali ke supaya
Hari ini bukan saya yang contohkan. Nah, ini harus kita perhatikan kelayaan usaha. Ini aspek pasar, teknis, operasional, manajemen organisasi, barang juga. Kemudian sebelum satu juta, kebutuhan anggota kelayakan usaha, potensi desa. Nah, kemarin kita sebelum ngomong tentang ketahanan pangan, kita sudah pernah buat rapat ketahanan pangan, identifikasi potensi desa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk usaha. Peluang pasar tahun 90-an, 80-an sampai 90-an ke desa Lopi juga terkenal dengan bawang putih. Akan kami harus kecil, kami harus kolektif kewan itu tukang kukus. Tapi setelah itu bawang putih tidak tahu di mana. Bukan peta jauh nih, itu bawang semua. Tapi sekarang kita masuki hanya bubur. Kenapa? Karena persoalan harga pasarnya. Lanjut, aspek pasar tadi saya singgung sedikit. Kemudian ya sebelum lanjut ini ada aspek yang harus kita perhatikan, termasuk nanti legalitasnya atau perizinannya. Nanti setelah ini kita akan bawa untuk buat dengan akte notaris. Nah, TTS itu namanya Ibu Maya Sayura. Di lain orang, di lain ibu selain Ibu Maya Sayura itu tidak bisa kita buat akte notaris. Nah, kenapa? Contoh, kita sementara kita sepakat di usahanya perdagangan sapi, perdagangan pertanian, peternakan, kelautan, kehutanan, pariwisata. Kalau seandainya itu kita tidak masukkan peternakan, contoh, besok-besok kita mau bisnis sapi dan begini besar mobil, itu semua sapi di desa dan sampai biasa yang saya tahu di sini itu kan beli paling banyak itu Papa Budi Korea punya sapi paling banyak itu modal tinggi. Seandainya suatu saat koperasinya lebih tinggi lagi, pakai semua untuk beli itu semua sapi yang itu kemudian kita biar sendiri, baru kita tunggu harganya kapan naik baru kita jual. Ini contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini gerai atau letusan sembako itu wajib ada. Yang kedua, obat murah atau apotek desa. Memang ini agak sulit-sulit tapi tetap harus dimasukkan. Kemudian klinik desa ini juga wajib dimasukkan. Kantor koperasi itu nanti harus masuk. Kemudian simpan pinjam ini juga yang nanti jadi anggota juga nanti jangan bilang karena saya jadi anggota jadi saya pasti harus dikasih pinjam, belum tentu. Kenapa? Saya kemarin ada satu istilah begini, Anda susah saya bantu, ketika saya susah Anda bangun lagi. Kalau artinya pada saat butuh uang datang saya kasih pinjam gampang, ketika saya butuh untuk kasih kembali alasannya 1000 mulai rumah tutup dan tidak pernah terbuka. Ini contoh. Ini simpan pinjam punya penyakitnya biasanya disebut. Kemudian pergudangan tadi contoh kacang tanah. Daripada kita beli, kita habis panen, kita mulai jual dengan harga murah. Kenapa tidak operasi ini putus? Simpan di satu gudang, pas harganya tinggi baru mulai kita. Harga tinggi di mana? Di Kupang atau di Atambua? Kalau di Kupang misalnya di Ane per kilo 50, di Atambua dengan 55.000, kiri jangan. Ini contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk dibawa ke kabupaten. Berita acara musyawarah desa khusus, notulen, daftar hadir, berita acara pendirian, notulen pendirian, daftar hadir pendirian, susunan pengurus, susunan pengawas. Semua hari ini bawa KTP kok. Karena kemarin di undangan saya baca itu harus wajib padu. Karena setelah ini bapak ibu punya KTP, nanti kita foto, nanti kita lampirkan. Ini harus masuk. Kemudian nanti rekaman modal, simpan pinjam, hari ini penyetorannya itu juga sudah bisa dimulai. Supaya kita tahu bahwa kita mulai dirikan operasi ini dengan modal awal berapa. Kalau yang nanti mau jadi anggota sebagai pendiri 30 orang, tetapi yang nanti mau supaya store wajib supaya bermakna.
semua anggota disebut pendiri akan buat surat kuasa Untuk untuk diserahkan atau diberikan kepada orang yang diutus untuk bawa dokumen ini ke kabupaten. Nah, makanya tadi kita KTP ini harus ada karena nanti di susunan pengurus ini nanti harus buat yang namanya nomor induk kependudukan. Rencana kerja, anggaran dasar rumah tangga nanti pada saat kita di akte notaris baru dibuat, baru paling terakhir. Cek, ya sudah. Nah, tapi sebelum lanjut, kemana dulu Pak John? Kira-kira ini apa? Kalau yang sudah pernah ikut musyawarah Solo ini pasti tahu. Yang sudah pernah ikut dan tahu tidak usah sebut. Kira-kira yang belum hari ini baru lihat gambar ini. Kira-kira ini aneh kayak saya. Aneh. Ya? Apa? Dosa. Ini adalah bawang merah. Violeta. Jadi mereka sidang kami, mereka tidak pakai bila berbeda lagi itu kincir ko apa kesalahan ko. Ini taruh air di terpalu sana kita baru siram keluar. Satu bedeng hasilnya 40 juta, satu juta. Biasanya waktu kita di sana itu tanya satu orang bisa tanam dalam waktu 3 bulan dia ada yang sampai 40 bedeng, berarti 40 juta dalam satu kali tanam. Oke, tidak usah kelihatan kita. Ya, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini alurnya. Alurnya seperti ini, mulai dari musyawarah khusus sampai terakhir di tengah. 1, 2, 3 sampai pagi terakhir benar. Artinya proses ini tidak gampang. Dia secara bertahap. Mata juga jangan lihat ke sebelah ini, bukan kita pemotif, tetapi yang selama ini kita bilang kita selama ini sebuah program pengembangan tenun ikat, nak kain tenun dan lain sebagainya sudah sampai model begini belum? Kalau belum, bisa tidak ini jadi salah satu unit? Supaya apa? Jangan sampai kita pilih di toko dengan harga yang mahal padahal kita pembarang ini. Kenapa kita tidak model kain seperti ini? Supaya kita beli dan kita pakai. Tadi di sebelum-sebelumnya coba Pak John kembali dulu sebelum saya akhiri. Terus lagi, kembali. Ini lebaran ini juga. Ya kembali, terus stop. Itu baru. Oke, depan. Tapi yang saya mau tunjukkan itu tarian di soal saya. Ini kan bisa juga menjadi satu gerai ke depan. Kita siapkan anak-anak, orang-orang yang buat acara dan mau tarian, putar dan sebagainya bayar. Jadi ini apakah koperasi yang mau ambil blok ini atau BUMDes yang mau ambil terserah. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, ini dua lembaga besar yang sekarang kita bentuk. BUMDes tetap jalan, koperasi Desa Merah Putih juga harus tetap jalan. Kenapa? BUMDes dia silahkan urus dia punya bagian, koperasi silahkan urus dia punya bagian. Koperasi tidak akan pernah mematikan BUMDes, apalagi BUMDes mau mematikan koperasi. Dua lembaga ekonomi besar yang ada di desa ini harus dihidupkan untuk bagaimana membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Lanjut. Lanjut. Terus lagi, ya sudah selesai. Jadi di antara para personel ini yang intel dan wartawan. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Sebentar tahapannya tadi dalam penjelasan mudah-mudahan ingat. Tapi sebelum saya kembalikan lagi, apakah kita semua yang ada dalam ruang ini mau menjadi anggota Koperasi Merah Putih? Mau? Mau. Coba angkat tangan yang tidak mau. Tidak, artinya ini tidak ada paksaan. Jangan sampai terlihat Allah lehe kalau informasi perasaan ini apa desa bima tenaga dan terskek dari masyarakat naufan kebijakan dari saat mau terbukti. Tetapi kita tidak ada paksaan, tetapi ini kan tadi sudah bilang dari oleh untuk dari kita oleh kita untuk kita dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah, jangan sampai hari ini tidak mau jadi anggota,
suatu saat ke depan kios sembako boleh diberlakukan, harga beras 10.000 hanya diberlakukan untuk anggota. Seandainya suatu saat jadi seperti ini, ane umum itu tahu mantainya kamnes kilometer. Karena mereka udah tahu 5 kalau 10 kan 50.000 toh. Awet duit telefoni terus info ini sih. Oh sampai kalau ini 50 kita cek buka begini nama tidak dalam kotak. Oh ini harus tambah uang. Ada udah kalian nah, berarti kurang beras. Tidak bisa harus kasih saya 5 kilo. Karena tadi yang sosok dulu teh kilo bisa difoto sesantai out ya. Au ya anak ini. Ya karena memang bapak bukan anggota koperasi. Ini seandainya ke depan seperti itu. Tapi bisa juga ke depan seperti itu. Ada pemberlakuan khusus bagi yang namanya anggota. Sehingga hari ini yang nanti memilu bilang saya tidak mau jadi anggota, tapi jangan sampai suatu saat diberlakukan model seperti itu baru mulai menyesal. Yang berikut kita berharap bahwa yang kalau sudah mendaftar sebagai anggota, simpanan pokok dan simpanan wajibnya juga harus jalan. Karena nanti uang nomor rekapan itu nanti dibawa pada saat di kabupaten kita asistensi dokumennya nanti dicek. Pendirian koperasi Desa Merah Putih 2 PIN keluar dengan modal awal atau dibuat dengan TK tuin berapa? Nah kalau bilang tuin hai kafe ini mau pentelengan. Nah terus yang kemarin pendamping dong pigo fasilitasi omong apa saja. Nah kami salah lagi. Tadi harus berkumpul. Jadi tadi kepala desa bisa jadi anggota, tetapi tidak bisa jadi pengurus. BPD bisa jadi anggota, tidak bisa jadi pengurus. Kepala desa hanya bisa jadi pengawas. Perangkat bisa jadi anggota, tidak bisa jadi pengurus. Yang jadi pengurus adalah yang bukan pimpinan desa. RT terserah, RW terserah, kader posyandu terserah. Yang penting bahwa forum ini mau, saya suka ini orang jujur. Ini orang ini dan hakim bini saya pasrah. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau terlalu panjang karena memang kalau sudah biasa kita ini maunya temol, kalau cuma naik ke sop tapi karena dibatasi waktu, maka terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bekal untuk penentukan ini, dan mohon maaf kalau yang kami sampaikan belum sepenuhnya menjawab apa yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Salam.